Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan sapaan berkat Jemaat Gemim Peniel Tuna Wawonasa edisi tanggal 16 April 2024. Saudara-saudaraku, sebelum kita memahami kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk nikmat hidup yang telah Engkau anugerahkan bagi kami semua, sehingga sampai pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya ini semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka pada saat ini dengan ucapan syukur kami kepadamu, kami ingin mengarahkan hidup kami untuk menjadi pelita bagi sesama kami, untuk menjadi terang bagi sesama kami. Maka kami akan membaca firman Tuhan sebagai pelita dan suluh pedoman bagi kehidupan kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan, berikanlah kami pemahaman yang baik, agar supaya kami dapat memaknai betul-betul pembacaan yang akan kami baca pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara-saudara, apa kabar hari ini? Saya terus berdoa agar supaya dimanapun saudara pergi dan berada, tetap merasakan sehat dan kuat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia di mana kita tinggal pada saat ini, semakin hari semakin ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin banyak orang pintar. Sebenarnya itu adalah hal yang baik. Tetapi semakin banyak orang yang pintar, semakin banyak orang yang mempermainkan Tuhan, yang meremehkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan ini dilakukan bukan hanya orang-orang yang jauh dengan Tuhan, tetapi orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, mereka mengusahakan diri mereka untuk menampilkan yang terbaik, memberitakan firman Tuhan. Tetapi mereka tidak lagi mendasari khotbah mereka, kebenaran firman Tuhan yang mereka sampaikan dari firman Tuhan yang sebenarnya. Mereka mendasari itu semua hanya memakai kebenaran pikiran mereka sendiri. Mereka lupa bahwa Ia melampaui segala akal. Saudara-saudara, inilah yang menjadi tantangan gereja saat ini. Yesus telah mati dan Dia bangkit untuk kita. Sebenarnya kita harus terus menyadari bahwa ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib, Dia dibangkitkan. Itu sudah di luar dari logika, dari pikiran kita. Kita tidak bisa samakan pikiran kita dengan kemahakuasaan Tuhan. Maka inilah yang menjadi pergumulan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bagaimana kita akan terus mendasari kehidupan kita dengan kebenarannya Tuhan. Apalagi kita sebagai para orang tua. Bagaimana mau mendidik anak-anak kita agar supaya fondasi iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Agar supaya mereka semakin hari semakin memaknai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Karena mereka adalah generasi gereja. Tetapi bagaimana kita mau membangun iman mereka ketika iman kita sebagai orang tua
tidak dibangun dengan kuat. Bagi pemuda dan remaja, sadarlah, kalian adalah generasi berikutnya bagi gereja ini. Jika kalian tidak benar-benar mau hidup dengan Tuhan, tidak mau betul-betul hidup bersama dengan Tuhan, maka apalah artinya hidup kita di keesokan harinya? Karena kita tidak akan pernah tahu tantangan dunia akan semakin seberat apa yang akan kita hadapi. Tetapi ketika kita dari kecil dipupuk terus untuk mendasari kehidupan kita kepada Tuhan, maka sudah pasti kita akan mampu melewati setiap tantangan dunia yang akan menerpa kehidupan kita. Agar supaya kita tidak mengulang-ulang kembali dosa, kita tidak melakukan dosa lagi dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh Tuhan. Meskipun kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, tapi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan haruslah berkenan di hadapan Tuhan. Jangan salah mengartikan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak manusia yang menawarkan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin melakukan hal yang di luar kehendak Tuhan. Hanya kali ini saja Tuhan, karena keadaan tidak berpihak kepada saya. Saudara, jika keadaan tidak berpihak kepada saudara, maka berarti diri kita yang harus diubah. Karena jika kita tidak berubah, maka kita tidak akan tumbuh. Dan jika kita tidak tumbuh, maka kita tidak akan benar-benar hidup. Mengapa saya katakan demikian? Karena jika kita tidak tumbuh, maka kita akan merasa hidup kita tidak berdaya. Kita akan berputus asa. Dan dengan hal itu, kita akan melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Paulus menekankan kepada jemaat mula-mula untuk tidak melakukan dosa lagi, ketika Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus disalibkan, maka tubuh dosa kita juga disalibkan, telah mati bersama Yesus di kayu salib, maka kita tidak lagi harus berbuat dosa. Hiduplah, semangatlah berjuang untuk terus bersama dengan Tuhan. Serahkanlah setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kehidupan kami, pemilik kehidupan kami, mampukanlah kami untuk melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Kuatkanlah iman kami, teguhkanlah iman kami, agar supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami tidak mengecewakan Engkau. Kami akan berusaha untuk terus hidup benar, tidak melakukan dosa lagi. Maka mampukanlah kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya, jika bukan karena dorongan dari Tuhan, jika bukan karena kekuatan daripada Tuhan, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah sapaan berkat pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.